Sebelum membaca dan mendengarkan kisah ini, ada baiknya teman-teman komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 110. Jadi pemenang. Natalia muncul dengan pakaian seksi, sembari tersenyum pada Pareno, lalu melangkah mendekati MC dan berdiri di sampingnya. Tibalah saatnya kita akan mengumumkan siapa-siapa saja yang kali ini akan menduduki tempat teratas yang digandrungi para konsumen, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di sini ada 3 kategori yang dipertandingkan. Yang pertama, pengusaha muda yang merintis dari nol hingga bisa berkembang pesat. Nominasi yang kedua yaitu pengusaha kecil atau pedagang kaki lima yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan di media sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengusaha fenomenal yang usahanya tiba-tiba melejit dan muncul di permukaan hingga menjadi buah bibir baik dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita buka amplopnya. Untuk nominasi yang pertama, jatuh pada Natalia membuka salah satu amplop yang dibawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca. Pemenang nominasi pengusaha muda jatuh pada Selamat buat perusahaan Permata Biru. Atas nama Yosep Armansyah. Seketika tepuk tangan terdengar kembali dalam ruangan. Seorang anak muda maju dan naik ke atas mimbar. Sang MC dan Natalia segera menyambut pria itu dan bertepuk tangan. Baiklah, kita lanjutin lagi kategori yang kedua. Siapa gerangan pengusaha kecil yang kerap kali kita temui di pinggir jalan dan menjadi buah bibir di kalangan pencinta kuliner? Pemenangnya adalah 1, 2, 3. Selamat pada Pak Yono, penjual nasi goreng yang kini viral dan omset bisa mencapai 5-10 juta per hari. Dengan itu, dipersilakan untuk naik ke mimbar. Terlihat seorang pria parubaya melewati kerumunan orang menuju ke mimbar. Seperti tadi, Natalia dan MC tersebut menyambut dan bersalaman dengannya. Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar. Natalia dan sang MC kembali pada posisinya semula. Dan untuk kategori selanjutnya, yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengusaha fenomenal yang tidak kalah dengan kedua kategori sebelumnya, akan dibacakan langsung oleh Tuan Reno, sekaligus memberi penghargaan pada ketiganya. Dengan ini, dipersilahkan. Pak Reno berdiri dari tempat duduknya dan melangkah mendekati MC dan Natalia. Natalia mencoba berpegang pada lengan Pak Reno, tapi Pak Reno menepisnya. Dasar perempuan itu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya dia mendekati suami orang. Suaraku sedikit pelan, saking jengkelnya melihat Natalia. Sabar, sabar. Tidak usah secemburu itu. Pak Reno juga tahu porsinya. Mana perempuan baik, mana tidak. Nisa mengelus pundakku. Silakan Tuan. Sang MC menyerahkan amplop itu pada Pak Reno. Dengan pelan-pelan sekali, Pak Reno membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Pemenang untuk kategori pengusaha fenomenal jatuh pada. Sesaat Pak Reno menghentikan ucapannya, sembari mengerutkan kening. Atmosfer ketegangan terlihat di wajah kami, yang menyaksikan di bawah panggung. Kenapa dia membuat kita penasaran seperti ini? Kan tinggal dibaca, selesai semua urusan. Sabar, sabar. Kini giliranku yang mengusap punggung Nisa. Jatuh pada.
toko pakaian dan aksesoris R, H, dan G atas nama Rini Haryanti Gunawan. Untuk itu dipersilakan untuk naik ke panggung bergabung dengan pemenang yang lain. Tampak jelas Pak Reno tersenyum mencari keberadaanku. Mbak, kita menang. Perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Nisa melompat dan memelukku. Gemuruh tepuk tangan dan siulan terdengar dalam ruangan. Bunyi petasan tak kalah nyaringnya. Nisa, wakili aku naik ke atas mimbar. Tidak bisa, Mbak. Inilah saatnya Mbak memperkenalkan diri pada mereka. Kalau Mbaklah pemilik toko itu sesungguhnya. Mungkin ucapan Nisa ada benarnya. Aku memang harus muncul di permukaan agar orang-orang yang selama ini memandang remeh padaku sudah tidak bisa memandangku sebelah mata. Semangat! Aku tersenyum melihat kegembiraan di wajah Nisa. Kumantapkan langkahku naik ke atas panggung. Sementara itu, Bu Teti yang melihatku menaiki panggung sungguh tak percaya. Perempuan itu hampir saya terjatuh, saking tidak kuatnya menerima keadaan. Untung saja, Hendra cepat mengangkat tubuhnya. Kalau tidak, mungkin dia sudah tergeletak di atas lantai, saking kagetnya. Hendra, apa benar yang ibu lihat dan dengar kalau Rini pemilik toko besar itu? Benar, Hendra juga mana mungkin percaya kalau tidak melihat dan mendengar ini dengan mata dan telinga Hendra sendiri. Jadi, selama ini Rini telah menyembunyikan semua ini dari kita, kalau sesungguhnya dia adalah seorang pengusaha. Dan apa tujuannya? Begitulah kira-kira, Bu. Mungkin dia takut kalau kita mengambil semua itu darinya. Ini kesempatan besar bagi kita untuk kembali meraih kesuksesan dengan adanya Rini. Dekati dia dan berusaha untuk mengambil hatinya. Ibu yakin kalau dia masih sangat mencintaimu. Itu juga yang ada di pikiran Hendra sekarang ini. Tapi bagaimana jika dia menolak Hendra? Mengingat apa yang selama ini kita lakukan padanya. Mana mungkin dia menolakmu? Kalau dia sudah tidak mencintaimu lagi, sudah lama dia menikah. Tapi kenyataannya, dia masih sendiri. Itu berarti dia masih berharap kalau kamu kembali padanya. Baiklah, Hendra akan mencoba mendekatinya. Aku terus berjalan, hingga berdiri di samping kedua pemenang. Sama seperti Hendra dan ibunya, Natalia pun mengalami hal yang sama. Dia juga tidak percaya kalau akulah pemilik toko R, H, dan G sesungguhnya. Kenapa kamu naik kemari? Bukan bosmu. Bisik Natalia, sedikit memberi penekanan. Kamu pasti berbohong. Tidak mungkin orang sepertimu pemilik toko sebesar dan seterkenal itu. Mau percaya atau tidak, terserah. Itu hakmu, dan tidak ada yang melarangmu untuk itu. Pak Reno turun dari podium. Dua orang datang membawa piagam, dan ucapan selamat bertuliskan sejumlah uang dengan nominasi terbilang tinggi. Pertama-tama Pak Reno menyerahkan piagam pada Joseph Armansyah, dan ucapan selamat bernilai sejumlah uang kemudian dilanjutkan pada Pak Yono. Aku begitu deg-degan saat Pak Reno berdiri di hadapanku. Aku merasa gugup, walau setiap hari kami bersama. Selamat, akhirnya kami bisa sampai di tahap ini. Tanpa malu-malu, Pak Reno mencium pipi kiri dan kanan setelah menyerahkan piagam itu padaku. Spontan, wajahku memerah, bukan karena jatuh cinta, tapi lebih tepatnya karena malu. Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar, dan lebih parahnya lagi, kilauan kamera menyorot ke arah kami. Aku yakin di dalam gedung dan di luar sana akan banyak hati yang terluka. Kenapa juga Pak Reno menciumku di depan umum? Kan bisa dilakukan di rumah,
kalau hanya untuk memberi selamat padaku. Gerutuku dalam hati. Lain lagi kalau di rumah sayang. Bisik Pareno. Sepertinya dia mendengar isi hatiku. Sungguh menyebalkan. Siapa di antara kalian yang akan menyampaikan sepatah dua kata agar bisa jadi pedoman bagi para pengusaha lain, agar bisa seperti kalian-kalian ini? Ucap sang MC. Yosef dan Yono seketika menunjukku. Sontak, aku menggeleng. Aku tidak bisa tampil apalagi bicara di depan umum seperti ini. Jelas aku shock dan panik. Melihat kepanikanku itu, Natalia tidak membuang kesempatan baik ini. Dia segera mendekat dan berdiri di sampingku. Sekarang kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari perwakilan pemenang. Maka dari itu, dipersilakan untuk Mbak Rini. Natalia menyerahkan mic itu padaku. Kena kau sekarang.